Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonita Nugrahini Dwi Cahyani. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia. NIM saya 19180166. Pada video kali ini, saya ingin membacakan pidato dengan judul Percepatan Vaksinisasi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia. Selamat menikmati. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang terhormat seluruh jajaran staf kepresidenan, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengucap syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Percepatan Vaksinisasi untuk Pemulihan Perekonomian Indonesia dalam rangka Pertemuan Pemulihan Perekonomian Negeri Jilid 1. Hadirin sekalian, pertanyaan mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia masih hangat dibahas di tengah masyarakat. Sudah setahun lebih sejak kasus corona pertama dilaporkan. Jawaban dari pertanyaan itu erat hubungannya dengan perkembangan proses vaksinisasi. Saat pertama kali merombak tahun 2019 lalu, para ahli dan peneliti telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan vaksin yang mampu memperkecil risiko terinfeksi COVID-19. Setelah 2 tahun meneliti dan akhirnya ditemukan berbagai jenis vaksin yang sudah melewati uji klinis dan beberapa diantaranya masih mengalami uji klinis. Terdapat 8 jenis vaksin yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu vaksin jenis Pfizer dari Amerika Serikat, Sinovac dari Cina, Moderna dari Amerika Serikat, Oxford atau AstraZeneca dari Inggris, Novavax dari Amerika, Sinopharm dari Cina, Merah Putih Bio Farma dari Indonesia, dan Sputnik V dari Rusia. Dari ke-8 jenis vaksin tersebut, terdapat 2 vaksin yang kini sedang dipergunakan di Indonesia, yaitu vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca. Sekitar 4 bulan yang lalu, pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo atau Bapak Jokowi menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Vaksin yang ia terima saat itu adalah CoronaVac buatan Sinovac. Penyuntikan tersebut mencetak sejarah sebab Jokowi adalah orang pertama yang menerima vaksin tersebut di Indonesia. Namun, beberapa bulan setelahnya diedarkan ke masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat pemberian vaksin ini. Hal ini menyebabkan pemberian vaksin jenis CoronaVac buatan Sinovac diberhentikan sementara dan digantikan dengan pemberian jenis vaksin AstraZeneca. Hadirin sekalian, program vaksinisasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID yang masih terus meningkat. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetesan minuman, atau melalui uap, atau yang biasa disebut aerosol. Vaksinisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinisasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit, sehingga lebih cepat memberikan perlawanan. Selain pentingnya vaksinisasi bagi tubuh kita, hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya pengembalian kondisi ekonomi Indonesia yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya berbagai peraturan daerah untuk mewajibkan seluruh masyarakat di Indonesia melakukan vaksinisasi.
Hadirin sekalian, sejak pertama kali dimulai pada pertengahan Januari 2021 sampai akhir Mei 2021, tercatat 4,7 juta penerima vaksin di seluruh Indonesia. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia menerima vaksin pada kurun waktu 1 tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan memerlukan upaya serta strategi untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat. Percepatan pemberian vaksin diproyeksi akan mampu membuka kesempatan yang sempat tertutup akibat pandemi ini. Melihat situasi sebagian besar masyarakat Indonesia terus ter-PHK dan mengalami penurunan pendapatan, agar terbantu dan dapat kembali bekerja. Pemberian vaksin ini juga akan membantu pemulihan sektor perekonomian dari segi peningkatan jumlah aktivitas jual beli. Selama ini, masyarakat diminta untuk tetap di rumah yang mengakibatkan menurunnya tingkat aktivitas jual beli, baik dari pasar tradisional maupun pasar modern. Akibatnya, banyak sekali pasar tradisional yang gulung tikar dan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, pembatasan sosial juga mengakibatkan penurunan pada tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia. Seperti contohnya karena pemberlakuan pembatasan sosial, terjadi penurunan pada rute penerbangan dari luar negeri ke Indonesia yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisata. Apabila diteliti lebih dalam, sektor pariwisata merupakan bidang yang paling dirugikan, dan bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata, yang paling besar mendapatkan dampak penurunan pendapatan ini. Meskipun demikian, ternyata sektor pariwisata juga mempengaruhi pendapatan masyarakat pendukungnya, seperti usaha souvenir dan oleh-oleh. Hadirin sekalian, percepatan vaksin merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kembali aktivitas jual beli di masyarakat di tengah era normal baru. Partisipasi masyarakat dan kesadaran bersama juga diperlukan untuk menyukseskan target ini. Apabila masyarakat tidak mau bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan vaksinisasi, maka kondisi perekonomian di Indonesia tidak akan pulih dengan cepat. Sebab dengan adanya vaksinisasi, maka seseorang akan memiliki sistem imun yang lebih kuat, sehingga individu tersebut lebih kebal dan lebih kuat dalam melawan virus ini. Dengan adanya vaksinisasi diharapkan akan tumbuh kembali usaha-usaha kecil menengah yang sempat mati akibat pandemi ini. Dan diharapkan munculnya investor-investor yang dapat membantu memulihkan perekonomian di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia diharapkan kembali dapat melanjutkan hidup dan memperoleh pekerjaannya kembali. Untuk menutup pidato hari ini, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bangkit dengan mengikuti vaksinisasi serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ucap dan kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.